Jadi, dan ini nggak tercermin di dalam bauran energi terbarukan kita, penambahan energi terbarukan kita ya. Saat ini Indonesia total hanya untuk surya PLTS itu hanya 150 megawatt. Ya, bandingkan dengan negara seperti Vietnam yang dalam waktu 2 tahun dia bisa membangun 5,5 gigawatt. Ya, wind mencapai kalau saya nggak salah hampir 800 megawatt. Kita tuh masih wind ya less than 100 megawatt gitu ya. Surya less than 100, masih 150 megawatt. Nah, sementara negara-negara lain kalau kita lihat itu mereka memanfaatkan peningkatan penurunan harga investasi untuk solar and wind untuk memacu pertumbuhan energi terbarukan. Nah, kita enggak, sehingga perdebatan sampai hari ini adalah energi terbarukan mahal if you compare to what? PLTP ya, panas bumi gitu ya. Ya jelas PLTP nggak akan bisa bagaimanapun nggak akan bisa berkompetisi dengan coal kalau kita lihat cost structure-nya, financing structure-nya, they will not be able to compete dengan coal gitu. Tapi ketika kita bicara energi terbarukan di Indonesia, selalu kita bicara satu PLTA, satu PLTP, which is currently they cannot compete with coal. Apalagi coal itu dalam tanda kutip financing-nya kan dapat subsidi karena untuk dari sisi pembiayaan batu bara selama ini negara-negara yang mengekspor teknologinya ke Indonesia itu memberikan subsidi di sisi financing-nya sehingga you can get like easily 2%, 2-3% ya interest rate untuk coal financing, while at the same time nggak mungkin dapat interest rate PLTP dengan untuk project PLTP panas bumi dengan besaran yang sama gitu. So dari financing structure jelas aja some of this renewable energy technology cannot compete with coal gitu. Cuma sekarang perdebatannya jadinya karena renewables mahal dan ini direfleksikan banyak di panas bumi dan air. So kita kembangin aja batu bara yang murah dan kemudian kita we are trapped gitu kira-kira. Nah, next. Nah, kalau kita lihat sebenarnya juga ya dalam kurun waktu hampir 10 tahun terakhir average sebenarnya we are not moving anywhere gitu in terms of renewable energy capacity, in terms of share ya. Jadi share of renewable energy capacity dibandingkan dengan seluruh kapasitas pembangkit listrik secara keseluruhan itu nggak berubah dari kisaran 11 sampai 12,5%. Itu range-nya di situ aja gitu. Jadi sebenarnya 10 tahun terakhir ini kita poco-poco aja gitu kalau bicara, walaupun ada semangat untuk dorong renewable energy, tapi if we look at all this data, itu nggak banyak kok berubah secara struktur gitu. Ya, ini kembali menunjukkan yang tadi saya katakan, ada kegamangan di sisi policy maker untuk move away gitu ya, paling tidak pindah ke lain hati dari yang tadinya fossil fuel based pindah ke renewable energy. Despite nanti saya akan tunjukkan the trend in the globally itu has a different trend like dan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Next. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang adalah kalau kita compare gitu ya, renewables dengan non-renewables, itu simply dalam 5 tahun terakhir, pembangkit listrik fosil in terms of growth outpace growth of renewables. Ya, ini juga ini menunjukkan fokus semua ke sana. Saya ingat misalkan ini ada beberapa ya, maksudnya ada Pak Sudirman, ada Pak Widiawan, ada Pak Agung ya yang waktu itu juga ngurusin listrik ya ketika di Kementerian SDM, Agung Wicaksono. Kalau kita lihat, saya ingat misalnya 35.000 megawatt ya yang di launching awal Mei ya, awal 2015 kalau saya nggak salah itu di Jogja ya, di Bantul ya. Waktu launchingnya 35.000 megawatt dan di sana ada ceritanya tuh
katanya. Nanti mungkin Pak SS atau Pak Widiawan atau Pak Agung Wicaksono bisa cerita juga kenapa di launching di situ, karena di situ kan tadinya mau ada proyek angin ya. Nah, saya kalau saya tidak salah, saya ingat pidatonya Pak Jokowi mengatakan gini, 35.000 megawatt itu 25%-nya itu dialokasikan untuk energi terbarukan. Ya, itu bisa dicek gitu benar atau tidak. Tapi seingat saya begitu. Jadi kalau kita lihat 35.000 megawatt, 25% itu kira-kira 8 ribuan megawatt, 8 giga yang dialokasikan untuk energi terbarukan. Kalau kita lihat realitasnya hari ini, di mana dari 35.000 megawatt itu more less 40% sudah COD ya, udah komplit, dan another 40% in under construction gitu. Kita cek aja energi terbarukannya berapa persen. Very very small I think. Ya, nggak banyak. Jadi ini juga pertanyaannya, lah kok bisa ya kita waste opportunity gitu. Padahal saya ingat dengan adanya statement presiden itu dan kemudian heboh, itu investor buru-buru masuk ke Indonesia tuh 2015 itu, setelah ada statement seperti itu dan muncul bahwa Indonesia ambisius mengembangkan energi terbarukan, dan kita bisa lihat beberapa project pipeline mulai dikembangkan dan lain sebagainya. Anyway, 2017 all the investor then leave Indonesia, they all went to Vietnam gitu. Dan kita lihat dalam 3 tahun terakhir Vietnam itu bisa mengembangkan sampai dengan 6 gigawatt renewable energy, 5,5 gigawatt lebihnya itu hanya dari surya aja gitu, dari PLTS skala-skala besar. Ya, dan juga rooftop. While kita ya stuck aja gitu. Kalau kita bicara terus proyek angin di Indonesia, ya sudah yang dibilang sidrap itu aja yang diandal-andalin dari dulu, nggak ada yang nambah juga sampai hari ini gitu ya, selain sidrap. Surya skala besar baru aja yang kemarin mungkin PLN tanda tangan dengan Masdar untuk mengembangkan floating 140 megawatt. Tapi yang paling besar saat ini saya kira yang dikerjakan yang ada di ini ya, yang ada di Sulawesi Utara gitu ya, dan kemudian yang ada di Nusa Tenggara Barat 21 mega dan di Sulawesi Utara. Tapi yang utility scale di atas 50 megawatt one plant itu kan kita tidak punya gitu. Jadi we see that there is a deficit benar di dalam pengembangan energi terbarukan. Next. Nah, next silakan. Ya, nah, kalau kita lihat dari sekarang penambahan yang tadi sudah nambahnya sedikit. Tadi saya juga sebutkan di awal bahwa mostly kalau kita bicara investasi energi terbarukan itu mostly di panas bumi. Kita bisa lihat panas bumi itu mendominasi sampai dengan lebih dari 50%, 60% dari total investasi energi terbarukan. Dan kita tahu waktu untuk mengembangkan panas bumi ini kan cukup panjang di Indonesia, itu between 10 to 15 years gitu ya untuk jadiin satu project. Jadi dari mulai eksplorasi sampai jadi pembangkit COD itu 10-15 tahun. Jadi make sense gitu ya. Dan rejim harga panas bumi ini setahu saya dari 2008 sampai 2017 itu udah ganti 5-6 kali gitu. Ini juga jadi persoalan tuh rejim harga. Nah, untuk investasi yang butuh long term certainty itu juga panas bumi juga nggak mudah gitu, karena pricing regime-nya change very very fast di Indonesia itu. Tapi kita lihat it's dominated by panas bumi gitu, dan mungkin karena panas bumi itu juga udah lebih jauh dikembangkan. Saya ingat misalkan ini correct me if I'm wrong Pak Broto, itu salah satu yang dikembangkan untuk energi terbarukan di Indonesia awalnya itu kan adalah panas bumi tahun 1981. Jadi Kube itu mensubstitusi bahan bakar minyak. Disubstitusi bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik itu dengan apa? Satu, mengembangkan panas bumi dan hidro tentunya. Kita tahu waktu itu mulai bangun pembangkit hidro skala besar. Lalu kemudian yang kedua dengan batu bara. Karena minyak buminya lebih baik diekspor gitu. Belakangan kemudian 90-an kita mulai menggunakan gas juga untuk pembangkit listrik. Tapi panas bumi is one of the initial, dan PLTA ya, air, one of the initial renewable energy technology that have been developed itu since 1980s gitu.
Dan saya kira ini it's pay off now gitu. Jadi bayangin 1980 kebijakan kita sekarang punya 2 gigawatt after almost 40 years ya. 40 tahun dari kebijakan ke capacity itu it took 40 years to reach 2 gigawatt. Ya, menurut saya agak memalukan juga sih ya, tapi we know ya that's the reality gitu. Next. Lanjut. Nah, jadi kalau kita bandingkan sekarang dengan negara-negara tetangga kita, tadi saya katakan Indonesia itu in terms of energy security, dari tadi paper yang ditulis oleh Profesor Christian Breyer itu, kita peringkat 44. Di atas kita itu ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Vietnam. Which is, kalau kita bilang Singapura, oh come on, they don't have energy resources gitu. Tapi in terms of energy security, they are much better than Indonesia. Bahkan di atas kita ada Bangladesh dan Sri Lanka, bayangin. Ya, in terms of energy availability, resources, itu kita jauh lebih kaya. Tapi that's what the study shows gitu ya. I don't mind to share this paper later on, karena kebetulan saya kenal dengan penulisnya. Dan kita sedang punya riset bersama gitu untuk renewable energy bersama dengan Leperanta University juga. Jadi ini menunjukkan kembali bahwa Indonesia tuh relatif tertinggal kok pertambahan renewable energy dibandingkan dengan our peer country in Southeast Asia gitu ya. Jadi Indonesia misalnya pertumbuhan energi terbarukannya itu hanya 4%, sementara kita lihat Vietnam 8,7%, Malaysia kira-kira 6%. So we are lacking behind our peers gitu. And no wonder kalau orang menilai energy security kita itu, which is again very much depending on fossil fuel, itu agak lemah gitu sebenarnya. Next. Nah, apa yang membuat kita juga tertinggal? Kita membuat Indonesia tertinggal itu salah satunya adalah, dan ini saya kira PR dulu ya Pak Dirman waktu menjabat sebagai Menteri SDM, itu adalah daya tarik investasi kita untuk energi terbarukan itu compare to our peers itu relatively lower gitu. Jadi saya ambil ini adalah data dari Renewable Energy Country Attractiveness Index yang dikeluarkan oleh Ernst & Young. Jadi sejak 2014 sampai dengan sekarang, Ernst & Young itu secara reguler mengeluarkan ranking dari 40 negara di dunia untuk menilai attractiveness investment-nya untuk renewable energy khususnya. Jadi mereka mengeluarkan itu. Jadi kalau kita compare untuk beberapa negara di Asia Tenggara, kita lihat deh peringkat Indonesia itu nggak beranjak dari peringkat 38, 36, 38, 36, 38 gitu. Bahkan kita sempat 2019 itu kita di 2040, walaupun di 2018 pertengahan itu kita sempat di ranking 37 ya. 36. Ya, waktu saya komunikasi dengan mereka, saya tanya, why there is a improvement from the previous ranking? Mereka bilang karena di 2016 itu ada beberapa project renewable yang completed, dan kita tahu ada pada saat itu memang ada beberapa project energi terbarukan khususnya panas bumi yang kemudian bisa diselesaikan gitu, dan kita nambah agak tinggi gitu. Tapi overall kalau kita lihat ranking Indonesia is not that bad. It's not better than other country di Southeast Asia. Nah, mengapa ini menjadi penting? Kembali, untuk bisa mencapai target energi terbarukan 23% itu, perhitungan kami di ISR itu paling tidak setiap tahun butuh investasi 3 sampai 4 billion dollars. Dan ini yang kami bilang sejak dulu, Indonesia harus improve the attractiveness. Dan ini artinya apa? Policy consistency,
regulatory framework, electricity market, ease of doing business, apa semuanya itu needs to be improved sehingga kita bisa menarik investasi. Karena sekarang kita bersaing, kalau dulu kita bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan investasi migas, sekarang untuk renewable energy kita bersaing dengan negara-negara lain juga gitu. Bahkan persaingannya lebih ketat. Kenapa? Kalau dulu kan bersaingnya hanya dengan, misalnya kalau di Asia Tenggara, kita bersaing dengan siapa sih untuk migas? Malaysia paling-paling. Kan sedikit di Vietnam. Tapi kalau kita bicara investasi renewable energy, every country itu has renewable energy resources gitu. So, sebenarnya sekarang untuk menarik investasi energi terbarukan, derajat persaingannya itu jauh lebih tinggi gitu loh. Jadi kita bisa bayangkan dulu itu bersaing untuk mendapatkan investasi migas, Indonesia diuntungkan dengan resource yang besar gitu ya dan lain-lain, market yang besar. Tapi untuk renewable energy itu is different ball game gitu. Nah, ini yang menurut saya policy maker has to understand the changing landscape untuk policy untuk menarik investasinya gitu. Next, dan kita bisa lihat begini. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, jadi, kita punya waktu 2 menit lagi ya, 2-3 menit. Oke, Pak Dirman, saya tinggal 2 slide lagi kalau saya nggak salah. Jadi kalau kita lihat sekarang investasi untuk energi terbarukan di global in the last 10 years itu in average itu 260 sampai 300 billion dollars. So there's a massive investment globally yang bahkan kalau kita lihat data IEA menunjukkan in the last 5 years kalau kita bilang investasi di power sector saja itu investasi untuk energi terbarukan is udah exceeding dari investasi untuk fossil fuel. Ya, jadi there is a big interest di global investor to invest in renewable energy project. But what happened to Indonesia? Next, kita bisa lihat. Ini yang saya katakan trennya berbeda gitu. Halaman berikutnya. Ya. Jadi tadi investasi tumbuh ya 300 rata-rata 260 sampai 300 billion dollars. Kemudian in the last 10 years renewable energy itu tumbuhnya juga pesat gitu. Nah, ini yang saya katakan dua tren ini agak berbeda. Kalau kita lihat global trend itu nggak kelihatan di Indonesia. Kita relatively stagnant in terms of investment. Lanjut ya, kita juga melihat investasi di Indonesia itu relatively untuk renewable energy itu terus turun gitu. Jadi justru nggak bertambah gitu ya kira-kira ya investasi untuk renewable kita gitu. Nah bahkan kita itu hanya mencapai kira-kira untuk renewable itu is about less than $2 billion ya. So compare to the global investment yang tadi saya katakan between 260 sampai dengan 300 billion dollars, sebenarnya kalau Indonesia renewable energy investment less $2 billion dan dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah, sebenarnya it means that kita bukan target gitu, bukan target investasi utama. Nah, ini yang menurut saya sih kita perlu ya kalau kita mau mengganti. Jadi kesimpulan saya begini, yang pertama we have to change paradigm from tadi fossil fuels. Mungkin paradigmanya kalau energi aman itu kalau fossil fuel dikembangkan dan ini it's old paradigm menurut saya it's paradigm when we are rich with oil and gas back in 80s 90s. But now the economic is totally different. Kalau kita bicara tadi Pak Widya juga sudah bilang ya, the economics of oil and gas nowadays is all different. Development cost is very high, tapi we look at now seperti misalnya tadi harga gas aja itu 1,5 ya. I don't think di Indonesia di mana yang bisa ngembangin gas dengan kemudian bisa ngejual dengan harga di bawah 1,5 dan bisa jual harga 1,5 misalnya. Atau kita lihat aja harga minyak ketika beberapa bulan terakhir ya is deep below $30 per barrel gitu ya.
is cheaper than water gitu. Nah, di mana berapa banyak sih sebenarnya lapangan kita yang bisa memproduksi di bawah harga itu gitu ya. Dan itu harga market ya. Diskon buyer belum dihitung dan lain-lain. Anyway, dan sekarang batu bara juga very depressed gitu, dan dari hasil penelitian kami kita lihat bahwa dan kami memperkirakan for the next 3-4 years itu ekspor batu bara kita akan terhambat tuh kira-kira, terutama kan sekarang 50% itu ke India and China, and we look at India and China, they are now, walaupun mereka punya rencana jangka panjang mengurangi batu bara, I think mereka coba memonetisasi sumber dayanya dia. Kita lihat India sudah punya plan untuk ningkatin produksi batu bara domestik itu up to 1 billion pound ya di next 2 or 3 years gitu. China juga gitu. Dengan kemudian nanti ke depannya begitu mereka batu bara domestiknya kapasitasnya meningkat, produksinya, importnya akan dipotong. Dan ini kita bisa lihat misalnya baru-baru ini gitu ya, China, India misalnya inventorinya banyak, Cina inventory banyak, dan di Cina kan misalnya udah ada kejadian nih mereka walaupun alasan politik ya, mereka sudah membatasi impor batu bara dari Australia gitu. India juga nih udah mulai. So sebenarnya, dan saya lihat ini ada pressure ke depan, while our coal export itu akan mungkin stranded untuk for the next 5 years, tekanan untuk memanfaatkan itu di domestik akan sangat besar. Nah, menurut saya it's very important sekarang untuk policy maker itu make up their mind what they are going to do, karena some studies says that for instance misalnya hitungan kami juga menunjukkan by 2025 itu the new solar power plant will be cheaper, cheaper than new coal fire power plant. So there is a potential kalau kita develop coal power plant banyak-banyak sekarang, in the next 5 years or 10 years itu it will become stranded asset, and kita lost competitiveness gitu. Karena we have to maintain old infrastructure yang cost-nya itu akan naik terus, while sebenarnya solar and wind gonna be cheaper gitu. So from economic point of view nggak make sense sebenarnya. Tapi memang tentunya pandangannya nggak bisa hanya 2-3 tahun ke depan. Kita harus punya long term horizon, dan menurut kami, hitung-hitungan kami, it's safer to develop renewable energy karena in the long run it's more competitive than some of our work gitu yang kita udah publikasikan. You can visit isr.or.id, bisa cek misalnya salah satu studi yang kita lakukan adalah kita coba lihat Jawa Bali ini bisa berapa besar sih untuk renewable-nya masuk, and our study shows dengan pakai modeling yang cukup canggih itu menunjukkan itu bisa up to 40% gitu. 43% renewable energy mix itu bisa di Jawa Bali, compare to nowadays itu mungkin less than 12%. Dengan sistem cost yang more or less sama atau bahkan lebih murah dibanding kalau misalnya it's coal dominant system gitu. Jadi in the long run saya percaya bahwa renewable energy will become competitive. So kalau kita nggak ngembangin mulai sekarang, we lost that competitiveness. Kita akan terlambat, dan kita akan nanti harus menanggung inefficiency dari sistem kita gitu. Jadi kita will keep running the inefficient, costly power plant, while sebenarnya ada alternatif yang lebih murah. Dan kalau kita lihat 20-30 years from now, it's gonna be high economic cost. Gitu. Mungkin ini menarik ya untuk di studi lebih lanjut. We are still doing it. Hopefully in the next 2 months we will launch one of our study result gitu untuk menunjukkan how competitive mungkin nggak sih Indonesia untuk 100% renewable misalnya. At what cost gitu. Reliability gimana gitu. Tapi we are sure so far our study shows that it's possible, dan message-nya adalah we have to do very cepat gitu. Maksudnya sekarang kalau kita ingin gain, kita mau avoid stranded asset
in the next 5-10 years, which is I think is gonna be economic catastrophe ya kalau kita maintain old infrastructure harus running, karena ya we know that investment like coal power plant itu 10-15 years kan baru investasinya balik. Sementara in the next 5 years new renewable energy itu is way cheaper than maintain the new coal. Jadi itu mungkin Pak Dirman penutup dari saya. So kita harus hindari tadi dilema tadi, harus keluar policy maker harus punya long term view gitu ya. Nggak cuma 3-4 tahun, 5 tahun, tapi mungkin horizonnya diperpanjang 10 tahun, 15 tahun. Energy planning kita juga harus lebih, mungkin ini sih perencana energi di Kementerian SDM dan di bidang lembaga pemerintah yang lain harus lebih punya imajinasi gitu loh. Dan harus keluar dari mungkin mental block ya yang tadi saya katakan, karena kita in the last 40 years kan or 50 years our energy paradigm itu adalah fossil fuel karena kita masih punya resource yang besar tadi. Dan not all the resources has been monetized gitu, sehingga sekarang ada tekanan untuk memonetasi itu gitu. While the technology has changed, market has changed, dan kalau if we keep this way gitu, kita lakukan ini, itu we will suffer gitu. Maybe in the next 5-10 years we will see the impact to our economy gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Dirman. Terima kasih. Thank you, Mas Febi. Kalau saja di depan forum terbuka kita kasih plus, tapi ya kita tepuk tangan juga untuk semuanya. Waktunya memang cukup menantang dan saya tidak tega memutus Pak Febi karena materinya sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, ada 10 penanya yang sudah mengajukan pertanyaan lewat forum chat ini, dan saya mungkin akan mohon izin menggunakan kewenangan sebagai moderator untuk memilih 5 ya. Dan nanti mohon kepada narasumber untuk tetap menjawab lewat tertulis supaya yang tidak kepilih itu bisa mendapatkan respon. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa IHN adalah lembaga kajian, pendidikan dan penerangan di bidang leadership, dan Sekolah Public Policy ini adalah forum akademik yang bersifat terbuka, independen dan objektif. Karena itu seluruh kajiannya bebas dari bias politik, dan apapun yang kita bahas adalah betul-betul semata-mata demi perbaikan situasi sektor-sektor yang kita bahas. Ada hal menarik tadi, Mas Febi memberi contoh misalnya, apakah bisa dalam renewable energy planning itu horizonnya tidak 10 tahun, tapi 15 bahkan 20 tahun. Ini saya kira nyambung sekali dengan yang dikatakan Pak Widiawan bahwa depolitisasi barangkali sesuatu yang bisa kita dorong terus. Karena kalau ngitungnya putaran politik, maka setiap pemimpin politik akan berpikir 5 tahun. Sementara tadi untuk studi saja memerlukan mungkin 2 periode belum selesai. Jadi saya kira ada benang merah di sini. Nah, saya ingin beri kesempatan pada mungkin 5 penanya supaya nanti punya waktu, ingin juga mengundang tokoh-tokoh kita untuk menyampaikan pandangan, ada Prof. Broto dan lain-lain. Silakan Pak Yana Indrayana, kemudian Pak David Silalahi, Mbak Ani Maharsi, senior saya, kemudian Pak Sarwi Notoatmojo, dan satu lagi Pak Anugrah Prasetyo, Ibu Anugrah Prasetyowati. Silakan. Yang pertama Pak Yan dulu. Oke, terima kasih Pak. Saya dari dari Bandung. Saya sebagai trainer. Ingin dari tadi pemaparan agak menarik nih. Saya baca tadi pagi ada tulisan bahwa Pertalite sama solar terus juga premium itu akan dihapuskan, tidak dijual lagi. Artinya kan subsidi dihilangkan. Nah, ini dampaknya mungkin akan luas, Pak. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Terus yang berikutnya kan ada info juga bahwa Pertamina juga akan diadakan IPO, jadi akan go public. Nah, ini bagaimana nih Pak dampaknya untuk ketahanan kepada energi ini? Terima kasih Pak.
Mungkin saya dulu yang menjawab, Pak Dirman ya. Pak Dirman. Apakah kita dengar pertanyaan dulu semua? Lima-limanya? Oh, boleh. Ya. Boleh. Ya. Jadi yang kedua, Pak David Silalahi, silakan. Baik, terima kasih Pak Dirman. Saya sebetulnya ingin menanyakan, menurut para pemateri atau panelis, di masa depan nanti sebetulnya energi terbarukan yang paling masuk akal untuk Indonesia itu apa sebetulnya? Karena dampak lingkungannya kalau dia geotermal kan berada di kawasan konservasi biasanya. Tentunya ada masalah di sana. Lalu kalau misalnya PLTA pasti akan menenggelamkan desa-desa di sekitar bendungan. Ini dampak sosial dan dampak lingkungannya juga besar. Nah, itu yang saya ingin dengarkan. Kira-kira apa sih menurut para pemateri? Sebetulnya kita itu yang mana nanti kita pilih? Itu. Mungkin itu Pak Dirman. Terima kasih. Ini Pak David Silalahi dari Batak atau dari Bandung nih suaranya? Sebetulnya dari Batak, Pak. Oke, yang ketiga Ibu Ani Maharsi. Mbak Ani, silakan. Pak Ani Maharsi, are you there? Kalau tidak ada ke yang berikutnya Pak Sarwi Noto Atmojo. Ya. Terima kasih Pak Dirman. Saya singkat saja. Saya terus terang terminologi depolitisasi energi itu kalau menurut saya sudah nggak relevan dari sejak lahirnya, karena bahkan keberadaan dan kelahiran suatu lembaga seperti OPEC itu saja itu sebuah contoh par excellence sebagai fenomena politik. Nah, akhirnya justru terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fabi Tumiwa, itu kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki competitive advantage di geothermal. Harusnya Indonesia itu menjadi center of excellence-nya pengembangan sumber energi yang berbasis panas bumi. Nah, ini semuanya justru membutuhkan visi keputusan atau keberpihakan politis yang visioner gitu loh. Jadi malah justru orang-orang pengambil keputusan politik ini yang justru mesti melek mengenai hal-hal seperti itu demi menjamin kedaulatan atau ketahanan energi kita di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwi. Yang berikutnya saya ingin mengundang Pak Anugrah Prasetyowati, mungkin Ibu ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Saya dari BPS Provinsi Sumsel ini Pak. Ini akan menanyakan di masa pandemik ini kan semua sektor perekonomian pada menurun semua gitu ya Pak ya. Tapi mungkin yang masih bisa diharapkan itu di pertanian dan energi. Menurut saya seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Bapak share atau penciptaan pertumbuhan ekonomi ini dari sektor energi? Karena sektor energi ini juga untuk utamanya di Sumsel ini juga besar gitu ya Pak ya, bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira seberapa besar gitu Pak, untuk bisa sebagai sumber pertumbuhan ekonominya gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Anugrah. Kalau Mbak Ani masih ada, silakan. Baik, kita ganti dengan
Pak Azrizal, penanya terakhir. Silakan Pak Azrizal. Terima kasih Pak Dirman. Kalau selalu kalau kita bicara listrik, energi listrik, seperti yang disampaikan oleh Pak Febi tadi, apabila kita tanyakan kepada pemerintah, oh kita udah siap semua regulasinya. Pas kita implementasikan, ya siapnya, ya siap memang siap, tapi selama kalau kita lihat periode kurun waktu ini, kita tuh siap di tempat, jadi geraknya belum pernah kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat juga misalkan contoh case-nya juga geothermal misalkan, itu proyek geothermal yang berjalan saat ini, yang sampai kita katakan lebih 2000 itu adalah yang ditandatangani PPA-nya itu di era tahun 80-an, 90-an. Dan mungkin hanya satu Supreme baru mungkin yang generasi baru ini gitu. Karena ya di samping mungkin kalau kalau boleh dikatakan isunya memang ada saja banyak isunya di lapangan. Tapi yang paling krusial saat ini adalah pada saat kita bernegosiasi di MPLN, selalu ini ujung-ujungnya list cost. Seperti disampaikan oleh Pak Bibi tadi, itu kalau kita bicara di MPLN list cost, maka competitiveness-nya geothermal ini di mana seperti Pak Sauri bilang itu, kita kan salah satu negara yang memiliki sumber daya energi panas bumi yang terbesar. Dan mestinya kita udah menjadi center of excellence dalam pengembangan energi panas bumi, baik itu bagaimana caranya efektif dan teknologi yang bisa kita terapkan gitu. Jadi kedepannya itu di samping geothermal, ini jangan juga sampai terjadi di energi yang lain. Mungkin realnya apa sih yang harus kita lakukan oleh semua stakeholder ini, baik pemerintah terutama, untuk bisa mencapai target renewable energy kita di tahun 2025 dan 2050 gitu. Jangan sampai target dan pencapaian mungkin boleh kita katakan jalan di tempat. Demikian. Baik,